Nah, udah bukan rahasia lagi ya kalau selama ini Amazfit GTS series itu udah jadi alternatif Apple Watch buat pengguna Android di harga yang lebih miring. Dan hari ini kita mau lihat ya apa yang bisa ditawarkan oleh Amazfit di seri GTS terbarunya. Hai guys, gue Febian dari Kepoin Tekno dan ini adalah box dari Amazfit GTS 4 yang paling baru. Dan dibanding dengan Apple Watch tentu harganya jauh di bawahnya ya. Jadi di official store ini gua cek harganya 2,7 jutaan rupiah. Ini bandrol harga yang sama dengan Amazfit GTR 4, cuman bedanya di Amazfit GTR 4 desainnya sirkular ya, manly banget. Kalau ini desainnya kotak, kasual, minimalis ya. Di sini beberapa fitur yang diunggulkan adalah kemewahan layar AMOLED HD yang berukuran besar, terus kemudian ada akurasi dual band dan 5 satelit positioning system, kemudian health management dengan monitoring 24 jam serta baterai life yang panjang. Nah, daya tahan baterai ini yang sampai sekarang ya masih sulit bisa kita dapetin dari Apple Watch. Dan di samping satunya lagi, di sini dituliskan juga ya bahwa smartwatch ini udah built-in dengan Alexa. Jadi Alexa ini buat kalian yang belum tahu ini adalah smart assistant ya atau voice assistant dari Amazon. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya. Dan dibalik dari box hitamnya ini itu ada hardbox lagi ya, warna putih kayak gini guys. Nah, ini dia smartwatchnya, ditaruh rapi ya di sini. Nah, di sini kita dapat ini guys, kabel chargernya. Dan untuk charging portnya sendiri dia magnetik ya, 2 pin kayak gini. Jadi kabelnya juga cukup panjang. Nah, ini ada buku panduan ya yang cukup tebal menunjukkan bagaimana cara pairing dan yang lainnya. Nah, untuk pertama kita nyalainnya, kita tekan tahan aja, dia bakal langsung nyala dengan logo Amazfit kayak gini guys. Nah, dia menggunakan Zepp OS ya, dan Zepp OS yang digunakan ini merupakan Zepp OS versi 2. Nah, di sini langsung ada panduannya. Kita diminta untuk download mobile app-nya. Ini merupakan aplikasi Zepp ya yang bisa kita dapetin di App Store. Dan ini ada yang menarik ya, waktu gua scroll dia ada feedbacknya, geternya ya, kayak tek tek tek, enak banget feelingnya. Nah, kita bisa scan aja untuk QR code yang ditampilkan di smartwatch ini ya dengan menggunakan smartphone kita. Dan kalau kalian tap, dia bakal langsung mengarah ke App Store ya. Sebenarnya kalian bisa download aja aplikasi Zepp namanya ya. Nah, di sini juga bisa melakukan scan QR code ya untuk pairingnya, dan pairing selesai. Nah, di awal setup ini ada update ya. Jadi kalau kita lihat di sini update yang diberikan itu ada cukup banyak ya. Ada route import, terus kemudian route navigation, ada juga back to start point dan yang lain-lain guys, termasuk wake during workout. Jadi sebenarnya update kali ini itu bukan cuma update untuk perbaikan bug atau juga update untuk security ya, tetapi update yang benar-benar menanamkan banyak fitur baru ke Amazfit GTS 4 ini. Fitur-fitur yang mungkin pada waktu di launch masih belum siap ya, tetapi sekarang udah dirilis update-nya, bisa kita install dan kita update sendiri. Oke, jadi tampilannya kayak gini guys ya. Jadi dia lebih ke smartwatch yang fashionable dan casual dengan desain kotak seperti Apple Watch ya. Cuman kalau di Apple Watch kan untuk screen-nya ini cukup lengkung ya. Kalau di sini dia cenderung flat, dan untuk bahannya sendiri, materialnya dia sangat solid karena di samping-samping ini untuk frame-nya dia pakai metal ya. Ini aluminium alloy, dan kemudian untuk crown-nya ini untuk navigasinya dia juga dari metal guys, dari stainless steel ya. Dan untuk tebelnya dia cukup compact karena ini cuma 9,9 mm dan beratnya ini 27 gram aja. Jadi dia termasuk ringan ya. Dan desain ini juga udah water resistant 5 atmosfer. Dan kalau kita lihat untuk finishingnya di warna yang Infinite Black ini dia hitam ya. Dan ini bisa dibilang untuk framenya ini matte. Sedangkan untuk di belakang, nah ini dia lebih ke glossy. Di sini terletak ya untuk pin chargingnya, ada 2 magnetic pin charging, terus ada sensor-sensornya juga. Dan ini ada lubang ya, ini lubang mic dan ini lubang speaker. Jadi karena dia udah support Bluetooth calling, jadi memang udah bisa langsung telepon ya dari sini, dan mic serta speakernya ada di belakang. Nah, untuk strapnya di varian warna yang Infinite Black ini dia menggunakan strap fluo elastomer ya, yang kalau kalian lihat ini cukup lentur dan juga lembut untuk finishingnya guys. Meskipun di sisi-sisinya ini rada kaku ya, tetapi overall di bagian yang terkena kulit dia cukup nyaman di tangan. Dan untuk strapnya ini bisa kita ganti ya dengan strap yang ada di pasaran dengan ukuran 20 mm. Kalian tinggal lepas saja kunciannya di sini. Nah, untuk tampilan
ukuran layarnya ini udah cukup lebar karena memang layarnya berukuran cukup besar guys, di 1,75 inch ya, meskipun untuk bezelnya masih cukup terlihat nih di samping-sampingnya. Tetapi kalau kalian pakai watch face warna hitam kayak gini, itu langsung ngeblend ya, nggak kelihatan untuk bezel layarnya. Dan untuk tampilannya sendiri dia udah sangat baik ya, warnanya terlihat cerah dan tajam juga nih. Kalau kalian lihat untuk icon dan teks-teksnya ini terlihat cukup crispy di sini karena layarnya juga udah AMOLED dengan kerapatan piksel 341 ppi, dan kita juga bisa pilih sendiri color tone-nya mau lebih vivid atau natural. Dan mereka lagi untuk layarnya ini dia udah dilengkapi dengan anti fingerprint coating. Jadi ini tangan gue sebenarnya agak basah ya, dan ini gue pegang-pegang layarnya ini nggak gampang nempel untuk bekas sidik jarinya, jadi dia cukup awet bersih, dan dia juga udah diproteksi dengan tempered glass ya, jadi udah tahan gores. Oke, sekarang kita coba ya untuk ngerasain feel-nya gimana rasanya pakai Amazfit GTS 4. Nah, yang pertama kerasa ya, buat gue yang biasa pakai Apple Watch itu ada di sini guys. Jadi di strapnya ini, itu kalau di Apple Watch kan ada di samping ya. Jadi strapnya waktu masuk itu smooth, jadi dia masuknya enak gitu, mulus. Tapi kalau ini dia ada di tengah sini. Jadi waktu strap ini kita masukin, dia rada nekan kulit kita ya, agak nekan kulit, dan itu ya nggak senyaman yang ada di Apple Watch. Tetapi seandainya dia agak ke sini, mungkin dia bakal lebih nyaman lagi ya. Tapi itu memang kebiasaan aja ya, tergantung dari kebiasaan kalian pakai smartwatch. Cuman gue ngerasa better sih kalau misalkan ini digeser ke sini. Terus untuk feel yang lainnya, overall sih nyaman, dia ringan ya, beratnya cuma 27 gram aja. Jadi sangat ringan dan juga compact. Dia tebalnya 9,9 mm. Ya, di tangan nggak terlalu kelihatan bulky gitu guys, dan ternyata bagus juga ya tampilannya setelah dipakai, dan kelihatan sangat casual, minimalis. Kayaknya pas ini di tangan gue kayak gini. Dan buat kalian yang suka desain-desain minimalis, menurut gue ini cukup affordable ya, dan cukup menarik untuk dipilih. Secara tampilan oke, dan secara build quality juga sangat bagus. Nah, sekarang kita mau lihat untuk fitur-fiturnya ya. Jadi untuk fiturnya sendiri, secara tampilan watch face ini ada cukup banyak pilihan sebenarnya ya. Ada 150 lebih watch face yang bisa kita pilih, gabungan dari aplikasi dan juga yang ada di sini. Tapi untuk yang udah pre-install ya, yang udah terinstall sejak kita buka, itu ada beberapa. Defaultnya ini guys, yang versi analog ya. Dan dia digabungkan juga dengan beberapa informasi digital, kayak misalkan ada kalori, ada juga tanggal, juga ada step ya, langkah, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa ganti juga ya dengan beberapa tampilan watch face yang lain. Tetapi yang menarik di sini untuk watch face-nya sendiri bisa kita edit ya. Di sini ada menu editnya. Nah, kalau kita edit, kita mau bisa ubah guys tampilannya apa aja yang bisa diganti ya, kita custom sendiri. Jadi dia cukup fleksibel ya. Terus kemudian untuk tampilan watch face yang bisa dipilih itu cukup banyak sebenarnya, udah pre-install ya, dari yang analog, terus ada lagi juga analog dengan style yang lain lagi. Terus yang digital juga ada guys ya. Ini contoh yang digital kalau kalian lebih suka digital, dan tampilan yang lebih sporty kayak begini. Dan memang nggak semua dari watch face ini bisa diedit ya. Di sini ada yang bisa diedit, yang ada logo editnya, dan ada juga yang nggak bisa diedit. Nah, jadi ini untuk tampilan watch face-nya, dan dia ini udah ada always on display-nya. Dan di sini always on display-nya itu bisa kita atur ya, mau ngikutin watch face atau punya style sendiri. Nah, gue lebih suka yang ngikutin watch face kayak gini. Kalau ngikutin watch face, maka dia bakal nyesuaiin sama style watch face ya. Nah, ini kayak gini guys, ini untuk always on display-nya, dia lebih minimalis dengan nampilin jarumnya aja. Tapi kalau kita on, dia langsung nyesuaiin ya sama ini. Jadi desainnya tuh dia masih selaras, nggak terlalu beda kontras. Dan always on display ini berbeda ya setiap watch face yang kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini, nah dia tampil kayak gini. Dan kalau misalkan versi digitalnya, dia juga punya always on display sesuai dengan style dari masing-masing watch face-nya. Kita coba untuk digital yang cukup sporty tadi ya. Nah, ini kita bakal lihat seperti apa always on display-nya. Nah, kayak gitu. Jadi dia cuma outline-nya aja. Pada intinya always on display ini tetap bisa bikin kita nonton atau ngelihat waktu ya, dan juga informasi penting seperti hari dan tanggal, tetapi dengan penggunaan baterai yang
paling minimal. Apalagi layarnya AMOLED ya, jadi mereka bisa memainkan always on display dengan lebih baik dan penggunaan energi yang sangat minim. Nah, sekarang gue mau tunjukin ya untuk gimana navigasi dan juga fitur-fiturnya. Nah, jadi smartwatch ini udah dilengkapi dengan raise to wake ya, jadi kalau kita angkat dia langsung menyala kayak gini, dan ini cukup penting ya buat sebuah smartwatch. Kemudian untuk navigasinya dia termasuk simple. Kalau kita swipe ke bawah, kita bakal langsung disuguhin sama beberapa shortcut menu ya. Jadi ini ada tombol-tombol untuk mengatur kayak night mode atau juga do not disturb ya. Terus kemudian untuk mengatur volume. Jadi kalau volume telepon, volume notifikasi itu bisa kita atur di sini guys. Dan di sini juga bisa kita atur untuk menuju ke settings dengan cepat, dan brightness ini juga bisa diatur ya. Brightnessnya ini bisa diatur manual atau otomatis, dan kalau misalkan kita atur manual itu bisa kita naikin dengan cukup tinggi. Jadi kalau buat outdoor itu nggak ada masalah. Dan kalau kita swipe ke atas itu bakal langsung ditunjukin sama notifikasi. Nah, ini notifikasinya juga ditampilin semua di sini ya. Notifikasi dari HP yang kalian atur untuk diterusin ke smartwatch, dia bakal muncul di sini. Kalau kita swipe ke kanan ini bisa akses cepat ke kayak rangkuman gitu guys. Jadi di rangkuman harian ini kita bisa lihat dengan cepat ya, kayak rekomendasi aplikasi apa yang kita mau buka ya, terus kemudian berapa temperaturnya dan lain-lain, cuaca ya. Terus ada personal activity intelligence-nya juga, skornya di sini ada, dan macam-macam ya, termasuk juga data-data kayak tidur, terus denyut jantung dan yang lainnya guys ya. Termasuk juga ini ada kadar oksigen dalam darah. Pokoknya semuanya secara cepat bisa kita lihat di sini, bisa direcap ya di sini, dan ini bisa kita atur juga apa yang mau kita tampilin ya. Di sini bisa kita atur urutannya, apa yang mau kita tambahin. Kalau kita pengen nambahin kayak tanggalan, event dan lain-lain, itu bisa guys ya. Terus kemudian kalau kita swipe ke kanan, ini bakal muncul widgetnya ya, atau juga cardnya. Jadi di sini ada kayak nampilin detail aktivitasnya, berapa langkah dan lain-lain. Terus juga kalau kita swipe lagi, ini ada detail denyut jantung ya. Jadi berapa BPM denyut jantung kita, dan kita bisa lihat juga ada temperatur dan juga cuaca yang kalau kita tap ini langsung ada detail-detailnya ya. Terus kemudian ada forecastnya juga, kalau bisa lihat kayak beberapa minggu ke depan. Terus kalau kita swipe lagi, di sini juga ada personal activity intelligence. Ini kayak memudahkan kita lah untuk ngelihat segimana aktivitas kita, dan ini kita bisa lihat ya untuk detailnya. Pokoknya semua widget di sini kalau kalian tap itu bakalan langsung masuk ke detail-detailnya. Terus ada music player ya, musik control juga. Dan kalau kita lihat ya di sini di dalamnya, nah ini ada banyak lagi. Di sini ada app listnya, jadi app listnya itu cukup banyak. Ini kita mau langsung aja coba ya untuk trackingnya. Kita coba di heart rate-nya. Nah, ini heart rate-nya untuk nge-tracknya juga cukup cepat guys ya. Ini kita coba measure. Jadi proses checkingnya sih sebenarnya dia real time, karena dia bisa detect sampai 24 jam ya, terus-terusan gitu guys, dan akan dibentuk sebuah grafik yang tadi tampil di situ. Tetapi kalau kalian pengen mengecek sendiri secara manual juga bisa kayak gini ya. Nah, ini dia langsung muncul hasilnya. Dan nggak cuma hasilnya, tetapi kayak pergerakan grafiknya tuh dari seharian ini bisa kalian lihat di sini, ada historinya juga ya. Jadi ada merah-merah tuh naik turunnya, itu bisa kita lihat di sini ya. Dan kita juga bisa ditunjukin dengan resting heart rate-nya berapa, range-nya berapa, itu detailnya bisa langsung dilihat dari sini. Termasuk juga detail untuk relax-nya, warm up, fat burning dan lain-lain ya. Jadi heart rate zone itu juga bisa dilihat di sini. Terus kemudian selain itu di sini juga ada blood oksigen. Kita bakal coba ya untuk checking kadar oksigen dalam darah. Nah, ini juga sama, dia juga sebenarnya real time ya, ngecek terus. Dan kita juga bisa cek manual dengan tab yang ada di sini. Dan untuk cek kadar oksigen dalam darah di sini tertulis butuh waktu 30 detik ya. Jadi ternyata bahkan nggak sampai 30 detik udah selesai, dan ini 98%, dan juga langsung ditunjukin ya untuk ininya grafiknya. Jadi enak banget. Terus kita juga ada one tap measuring. Nah, ini cukup sekali tap aja untuk bisa langsung tahu berbagai macam parameter yang bisa di tracking di sini, kayak misalkan denyut jantung, tingkat stres, kadar oksigen dalam darah, kayak gitu guys. Nah, ini hasilnya langsung kelihatan kalau kalian cek di sini ya, itu langsung ditunjukkan daftarnya nih. Contohnya adalah heart rate-nya 78, terus stresnya 57 ya, blood oksigennya 96, dan tingkat nafasnya atau rate nafasnya itu 22 nafas per menit. Jadi langsung sekali tap semua parameter ini bisa ketahuan. Cukup simpel kalau kalian pengen tahu dengan cepat bagaimana kondisi kalian saat ini ya. Terus di sini ada juga workout, kayak menu-menu atau mode-mode olahraga. Di sini cukup lengkap, ada outdoor running, ada walking, ada treadmill,
track run, ya ada outdoor cycling dan macam-macam, termasuk juga ada renang, strength training, banyak. Ya, dan di sini ada more workoutnya juga yang bisa kita kombinasi dan bisa kita setup atau bikin sendiri ya. Jadi ada others-nya juga di sini. Jadi cukup banyak guys untuk olahraganya. Mungkin olahraga yang kalian sering lakukan harusnya sih udah ada di sini. Bahkan memanah aja ada trackingnya. Terus kemudian di sini ada workout history ya, tentu aja untuk nampilin historinya. Terus di sini ada juga workout status ya. Seperti apa training load-nya. Ada stress, ini tingkat stresnya. Dia juga sebenarnya nge-tracknya juga continuous ya. Kita bisa atur di aplikasi juga, tetapi kita juga bisa atur manual seperti ini. Dan untuk tingkat stres di sini tertulis 45 detik dan tingkat stresnya langsung ditunjukin di sini, hasilnya level 46 dan ada warnanya juga ya. Kayak gimana untuk detailnya. Nah, ini normal, termasuk normal ya. Ada medium, ada relax dan lain-lain. Dan kalau misalnya stres nanti akan ada exercise untuk nafasnya biar lebih turun ya stresnya. Terus ada activity, ini yang tadi ya nampilin aktivitasnya. Jadi berapa step dari goalnya kelihatan di sini juga. Kemarin gimana ya, itu ada perbandingannya di sini guys. Jadi cukup banyak dan di sini juga ditampilin beberapa detail ya, kayak kekalorian dibakar, terus durasi kita berolahraga dan yang lain, elevasi dan yang lain-lain. Jadi cukup lengkap sebenarnya di sini. Terus di sini juga ada sleep. Nah, ini sleep ini cukup akurat sebenarnya. Dan gue udah cek ya, ternyata cukup lengkap juga. Di sini kemarin kayak gue tidur 8 jam 3 menit itu bisa langsung ketahuan ya untuk berapa lama detailnya, stage-nya, kayak misalkan REM-nya 139 menit, light sleep-nya berapa menit, deep sleep-nya berapa menit, dan kebangun berapa kali kayak gitu guys ya. Semuanya kelihatan di sini dan ada grafiknya juga nih untuk setiap jamnya apa fase apa yang terjadi. Nah, seperti yang gue bilang tadi, smartwatch ini juga udah support Bluetooth calling ya. Jadinya kita bisa angkat telepon atau juga bikin telepon langsung dari smartwatch ini guys. Dan kalau kalian pengen telepon, kalian tinggal tap aja menu phone yang ada di sini ya. Dan kalau kalian tap, dia bakal langsung connect ke kontak. Cuman kontaknya ini dia nggak langsung connect ke semua kontak kita ya, tetapi kontak yang udah kita masukin di aplikasi Zepp. Jadi yang kalian masukin di sini bakal muncul di sini. At least itu yang gue rasain di iPhone, karena ini gue konekin pakai iPhone ya. Cuman yang menarik, meskipun kita pakai iPhone, ternyata Bluetooth callingnya tetap jalan. Jadi nggak harus Android ya kayak di beberapa smartwatch lain, tetapi pakai iPhone pun kita masih bisa angkat telepon dan juga bikin telepon di sini. Dan kita coba ya, kita langsung coba aja top kontak. Nah, ini kita tap buat telepon. Nah, dia langsung connect ya kayak gini. Halo. Nah, ini suaranya bisa kita kencengin guys. Halo. Halo, apa kabar? Woi, kabar baik. Ini aku teleponnya pakai Amazfit GTS 4. Wow, keren. Iya, suaraku jelas nggak di situ? Suaranya jelas. Oke, ini ya, jernih ya. Iya. Oh iya, suara kamu juga jelas sih di sini. Ini volumenya bisa aku atur sih. Ini udah volume maksimal kayak gini. Keren banget sih. Iya. Oke, sekarang coba kamu telepon aku ya. Aku pengen tahu sih gimana rasanya angkat telepon di smartwatch ini. Nah, dia ada telepon masuk ya, langsung getar-getar guys di smartwatchnya ini. Dan kita juga bisa langsung angkat dari sini ya. Pakai tombol angkat telepon ini kita juga bisa reject. Kita coba ya untuk angkat teleponnya. Tapi di sini ada logonya nih, kalau kalian lihat ini logo apa ya, silent. Kalau kita tap, oh dia langsung nggak getar ya. Kalau kita tap lagi, dia langsung getar-getar lagi. Dan kita angkatnya pakai ini guys. Halo. Halo, Pak. Hey. Nah gitu guys ya. Jadi enak ya. Kita bisa angkat telepon, kita bisa bikin telepon meskipun dikonekin ke iPhone masih bisa. Apalagi kalau Android pastinya supportnya lebih bagus lagi ya. Karena biasanya kan memang kalau iPhone itu agak terbatas tuh dengan koneksi dengan smartwatch lain, tapi ternyata di Amazfit GTS 4 ini udah bisa. Dan salah satu fitur yang paling diunggulkan ya di fitur workoutnya. Jadi kalau kita lihat di mode workout, nah di sini ada GPS internalnya guys ya. Jadi GPS-nya nggak rely ke smartphone aja, tetapi dia benar-benar udah built-in di smartwatch-nya. Kita bisa lari, kita bisa tracking dengan akurat ya, meskipun smartphone-nya kita taruh di tempat yang jauh, misal kita tinggal di rumah atau kita tinggal di mobil kayak gitu guys. Dan untuk scanning GPS-nya cukup cepat. Ini gua di dalam rumah ya, dan seperti yang kalian lihat udah warna hijau, jadi udah
kedetek. Dan salah satu fitur unggulannya di sini adalah fitur ini guys. Kalau kita lihat di navigation, nah di sini kita bisa masukin ya rute kita, my route. Nah ini di aplikasinya nanti gue tunjukin ya, kita bisa impor rute, jadi bakal langsung masuk di sini. Terus kita juga bisa kayak pin ya untuk lokasi kita, dan juga disimpan di dalam smartwatch ini guys. Jadi kita bisa tahu titik berangkat kita, atau nanti kita mau balik ke sini lagi itu bisa langsung menuju ke lokasi yang sama dengan bantuan pin lokasi dari GPS ini. Terus untuk workout renang ini kita juga disuguhin ya sama beberapa detail yang cukup lengkap ya. Nggak cuman jaraknya aja, juga tripnya, tetapi kita bisa melihat secara live ya untuk denyut jantung kita. Jadi informasi yang ditampilkan waktu renang cukup lengkap. Dan kemudian untuk beberapa workout ya, itu juga udah auto detect, alias kita nggak perlu setup manual. Jadi kalau kita lagi melakukan olahraga, dia bakal otomatis jalan untuk nge-tracking. Ada 8 olahraga yang di sini disupport ya untuk auto detect ini, kayak misalkan treadmill, outdoor running, cycling, dan swimming juga termasuk ya, dan beberapa olahraga lainnya dia bisa langsung detect otomatis. Terus kemudian ada juga untuk auto detect 25 lebih ya strength training ya guys, untuk kalian yang suka latihan kayak barbell dan lain-lain. Terus di sini ada juga fitur ya untuk VIP membership card yang gue sendiri belum begitu tahu guys ini fungsi dan manfaatnya apa. Kalau kalian tahu silahkan tulis di kolom komentar, tapi gue bakal explore dan gue bakal share ya untuk detailnya di review part 2-nya. Terus kemudian ada juga beberapa fitur standar lain ya, kayak misalkan alarm, kalender, setting yang nanti bakal kita lihat untuk detailnya. Ada sun and moon, ada kompasnya juga guys yang bakal berguna ya buat kalian yang mungkin workout outdoor dan agak jauh ya, misal naik gunung dan yang lainnya. Kita bisa lihat kompas langsung di sini. Terus ada barometer juga, karena memang untuk sensornya ini cukup lengkap ya, sensor dari Amazfit GTS 4 ini. Jadi ada acceleration atau accelerometer sensor, ada gyroscope, ada geomagnetic, ada barometric ya, jadi bisa ada barometernya. Terus ada ambient light sensornya juga. Terus kita juga bisa set cycle, lihat cycle trackingnya kalau misalkan buat cewek ya, untuk siklus bulanan. Terus ada breath exercise juga, ada stopwatch, countdown, ada find my phone. Kita coba cek untuk di iPhone bisa nggak? Oh bisa ya, dia getar-getar nih guys. Nih tuh ya, jadi kita bisa atur ringing juga kalau mau. Cukup memudahkan kalau misalnya kita lupa naruh HP-nya di mana. Terus ada work clock, ada to do, ada voice memo, ada Pomodoro timer. Buat kalian yang mungkin masih belum familiar, ini buat produktivitas ya. Jadi bisa ngecang aktivitas kita dalam waktu sekitar 25 menit, kemudian istirahat. Gua udah pernah coba sih, dan emang cukup produktif kalau pakai ini. Dan ada kamera remote, kita mau coba kamera remote-nya. Nah ini dia connect ya dengan kamera di smartphone, dan bisa kita pakai buat shutter remote. Dan yang menarik dari Amazfit GTS 4 ini, dia langsung connect-nya sama kamera bawaan ya. Kalau kita lihat sih di beberapa smartwatch lain itu nggak langsung ke built-in kamera, dan itu cukup mengganggu karena biasanya aplikasi bawaan atau kamera bawaan itu kan yang paling maksimal ya untuk hasilnya. Jadi menarik banget, semua fitur-fitur di kamera iPhone pun itu bisa dipakai ya, dan bisa di shutter remote pakai smartwatch ini. Kita langsung explore untuk settingnya, apa yang bisa kita ubah dan apa yang bisa kita atur di smartwatch ini kalau langsung dari smartwatchnya. Jadi di settingnya ini, nah ini di sini ada watch face ya, dan juga time. Untuk watch face-nya kayak tadi bisa ganti-ganti ya. Kita juga bisa atur WiFi, Bluetooth juga bisa, terus display. Nah untuk display sendiri ini ada atur brightness-nya ya, dan brightness-nya ini cukup fleksibel, bisa sampai atas, bisa cukup rendah, dan bisa otomatis juga. Terus kemudian screen on duration bisa diubah ya, dari 5 detik sampai 30 detik. Tentunya semakin lama bakal semakin boros baterai. Terus ada always on display yang tadi udah sempat gue bahas ya. Kita bisa atur stylenya, mau yang ngikutin watch face aslinya atau punya style sendiri, bebas. Ada wake on wrist, ini raise to wake ya. Terus ada screen color style. Nah ini juga hal yang nggak dimiliki oleh semua smartwatch ya. Kita bisa memilih style warna dari layarnya ini, mau natural, vivid, atau seperti apa, itu bisa kita ganti sendiri guys, sesuka hati kita. Terus kemudian di sini juga ada pengaturan untuk apa lagi? Tema. Nah, theme style-nya ini juga bisa ganti guys tampilannya ya, mau yang defaultnya seperti itu atau seperti apa. Jadi ada kayak desain-desain icon yang berbeda yang bisa kita pilih ya. Tuh, dia berubah
kayak gini. Terus masih di display kita juga bisa atur ya untuk screen on kalau ada notif atau juga screen on sewaktu workout. Dan untuk koneksi guys, tadi gue lupa bilang ya, untuk koneksinya untuk WiFi ini memang ada, dia bisa connect WiFi tapi cuma dipakai buat kayak transfer musik aja ya. Untuk koneksi ke smartphone dia akan menggunakan Bluetooth ini. Dan ini juga kita bisa konekin headphone ya. Di sini dengan menu ini kita bisa search headphone dan bisa langsung konekin antara headphone ke smartwatch-nya untuk dengerin musik dan lain-lain. Dan ada workout aksesori juga yang bisa kita konekin melalui Bluetooth di sini kalau kalian memang punya ya. Terus kemudian selain itu ada juga di sini setting workout-nya. Nah, ini workout detection-nya kalian mau on atau enggak, yang tadi gua sempat bilang ya, itu bisa detect 8 workout detection. Ini apa yang mau kalian aktifkan itu ada banyak di sini. Terus ada alert dan sensitivity-nya mau yang standar atau yang tinggi atau rendah. Jadi kalau semakin tinggi nanti gerak dikit dia langsung detect ya. Tapi kalau standar ya defaultnya, dan low ini berarti kita nggak gampang kedetek otomatis. Terus masih di workout untuk GPS settingnya itu bisa kita atur akurasinya guys ya. Mau akurasi yang maksimal ya, yang akurat ini diklaim bisa sampai 99% akuratnya karena udah pakai dual band dan 5 satellite positioning system. Tapi tentu semakin akurat semakin butuh resource atau power gede ya. Terus kemudian bisa kita atur ke balance, bisa kita atur ke power saving, bisa kita custom juga kalau mau ya. Dan custom ini mau dipakai fitur-fitur yang apa itu bisa kita atur sendiri guys ya. Kalau kalian misalkan lagi olahraga jauh dan mungkin jauh dari charger, itu bisa kalian atur ke versi custom. Tapi kalau kalian pengen yang akurat, kalian bisa set aja ke akurasi di setting defaultnya. Terus GPS juga bisa diatur apakah expired ataukah enggak ya untuk dikasih notifnya. Terus kemudian di preferences ini ada banyak juga ya, kayak misalnya do not disturb, terus sleep mode itu juga bisa diatur ya. Terus kemudian ada battery saver mode dan macam-macam guys ya. Di sini settingnya ada cukup banyak, termasuk ada control centernya. Ini juga bisa diatur, itu yang kayak kita swipe ke bawah ya, itu apa aja yang tampil di sana kita bisa atur sendiri. Cukup fleksibel karena beberapa smartwatch nggak menyediakan pengaturan ini. Ada style listnya juga, mau gimana, grid atau klasik itu bisa diatur juga. Terus juga ada ini long press side button. Jadi ini bisa di long press, kita bisa atur aja buat apa. Jadi di sini bisa kita atur untuk beberapa fungsi ya, kayak misalkan bisa offline voice karena dia udah support untuk voice command offline. Terus ada personal activity intelligence, ada heart rate, blood oxygen dan lain-lain ya. Dan ini defaultnya ke workout. Jadi kalau misalkan kita tekan tahan, dia bakal langsung masuk ke menu workout dan tentunya bisa kalian setup sesuai dengan yang kalian butuhkan. Terus masih di preferences ya, di sini ada offline voice control setting. Jadi di sini kita bisa atur guys untuk voice controlnya ya. Sayangnya untuk bahasanya ini bahasanya bisanya English, Chinese, Dutch sama Espanyol. Jadi bahasa Indonesia belum ada. Dan kita juga bisa lihat beberapa fitur yang bisa atau komen yang bisa dia support ya, itu dari listnya ada di sini cukup banyak. Kita bakal coba ya untuk voice command offline ini. Jadi dia nggak pakai internet guys ya, jadi offline langsung kita ngomong, dia bakal terjemahkan di sini untuk diatur jadi sebuah komen. Misalkan aja untuk ngaktifin do not disturb, kita tinggal ngomong aja enable DND. Nah ini do not disturb udah nyala ya. Terus kalau kita mau matiin sama disable DND. Nah jadi kita nggak harus nekan manual ya untuk setiap pengaturan di sini karena beberapa dan sebagian besar diantaranya udah support voice command. Dan masih di preferences ya, di sini ada opsi untuk mengatur bahasa dari smartwatch, dan kalau untuk bahasa smartwatch ini udah support bahasa Indonesia juga ya. Terus di sini ada juga wearing direction, kita bisa pakai di kiri atau di kanan karena itu nentuin orientasinya ini ya. Kalau kita pakai di kiri maka dia bakal kebalik gini karena kita pakai di tangan satunya guys. Kalau di kanan ya kita tinggal atur aja. Terus kemudian untuk morning updates, nah ini juga bisa kita atur ya, mau on atau off dan konten yang ditampilin apa. Jadi nanti kalau tiap pagi tuh kita bakal ditampilin dengan update kayak recap gitu guys ya, cuacanya bagaimana, baterainya gimana, sleepnya gimana dan lain-lain. Dan ini bisa kita atur sendiri ya, kalau kalian mau nambahin atau ngurangin itu bisa guys di sini. Nah terus yang menarik juga di sini ada fitur baterai manager, dan di baterai manager ini kita bisa mengatur ya kayak fitur-fitur apa yang aktif dan non aktif supaya baterainya bisa lebih awet, atau mungkin kalian concern di baterai atau concern di fitur karena keduanya bakal kayak bertentangan ya. Semakin banyak fitur yang kalian aktifkan maka baterainya semakin cepat habis, dan semakin sedikit fitur yang kalian aktifkan maka baterainya bakal lebih awet. Kalian bisa concern di mana, kalian bisa atur di sini. Untuk defaultnya sih dengan baterai berkapasitas 300 mAh ini untuk penggunaan berat ya, dia bisa bertahan 4 hari. Untuk penggunaan normal bisa 8 hari lah, seminggu lebih ya. Proses chargingnya sendiri itu sekitar
2 jam. Nah, itu untuk fitur-fitur yang ada di smartwatch-nya ya. Sekarang kita mau lihat untuk fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Jadi di aplikasinya ini aplikasinya namanya Zepp, dan di sini di home-nya itu ada beberapa data tracking yang udah di record di sini guys. Bisa kita akses dengan mudah, kayak misalkan ada aktivitasnya ya, ada kayak langkah, jarak, durasi, dan lain-lain ditampilin dalam grafis juga. Terus kemudian ada sleep-nya. Sleep-nya ini cukup akurat guys. Jadi dia ditampilin skor kita berapa, terus kayak waktunya berapa lama untuk tidur ya, dan sleep stage-nya juga ada, berapa lama REM sleep, deep sleep, light sleep, dan yang lainnya. Dan di sini juga udah ada masing-masing detailnya ya, untuk persen-persennya berapa persen dan berapa lamanya guys ya, dan bisa dilihat juga grafiknya. Jadi ini sangat lengkap menurut gue ya untuk trackingnya, termasuk juga ada tracking heart rate, kualitas nafas, dan juga rate nafasnya juga sewaktu tidur ya. Jadi sangat menarik. Terus heart rate juga ada, dan begitu juga grafiknya kita bisa monitoring. Semuanya ini diatur juga ya untuk otomatis, dan dia juga ditampilin maksimum, minimum, juga heart rate zone-nya. Personal Activity Intelligence ini sebenarnya harus di maintain 100 guys ya, biar tercapai target sehatnya. Kita bisa juga running cycling lain, startnya pakai aplikasi. Dan ini ada blood oxygen sama stress level ya. Ini semua juga di tracking otomatis kayak blood oxygen nih. Nah, ini ditampilin ya untuk datanya beserta rata-ratanya, maksimum minimumnya kayak gitu guys ya. Terus ada juga stress tracking ya, dilihat untuk stresnya seperti apa, ini juga bisa di monitoring. Terus kemudian ada summary untuk harian juga ya, kita bisa cek lah. Dan kalori juga ada di sini, berapa kalori yang dibakar, kualitas nafasnya bagus apa enggak, itu juga bisa dicek. Dan exercise stats-nya VO2 max bisa kedetek ya, training load-nya juga bisa kedetek, cuman karena gue belum training jadi belum muncul di sini. Terus kalau kita lihat di health, ini juga ada target settingnya, kita bisa atur sehari pengen berapa langkah dan lain-lain ya. Nah, terus tuh di profile ini ada banyak setting yang bisa kita atur ya guys ya, kayak misalkan goalnya itu bisa diatur sendiri, diubah ya. Terus rutenya ini yang tadi sempat gua kasih tahu ya, rutenya itu bisa kita import ke aplikasi ini untuk langsung diambil di sini ya. Nanti detailnya di part 2 gue bakal share untuk gimana masukinnya, terus kayak real life usage-nya seperti apa, dan ada my record juga ya untuk detail personalnya kalau kita lagi workout dan lain-lain guys. Termasuk ada smart analysis juga ya, mau dikasih enggak untuk sleep quality analysis dan body type analisisnya, kita bisa aktifkan aja. Terus ada beberapa setting ekstra ya untuk Amazfit GTS 4 yang bisa kita atur di sini. Kita bisa tap aja, dan di sini terlihat ya untuk kapasitas baterainya, dan ada fitur kayak health monitoring. Ini bisa kita atur guys, kayak apa aja yang mau di monitor 24 jam, apakah heart rate-nya aja, apakah sleep-nya, stress juga, atau blood oxygen juga, atau semuanya kita aktifin juga bisa ya. Tentunya kalau aktif semua ya baterainya bakal cukup kemakan, tapi enaknya kita bisa langsung lihat semua parameter kesehatan kita ya dengan grafik tanpa harus kayak cek manual. Jadi sepanjang hari bisa kita pantau guys. Terus kemudian di sini juga ada notification and reminder setting. Yang paling penting itu ini guys, app alert ya. Kalian bisa atur sendiri aplikasi apa yang notifnya diterusin ke smartwatch, dan di sini kalian bisa pilih aja aplikasi-aplikasi yang penting ya, jangan semua. Kalau semua nanti bakal cukup annoying karena terlalu banyak notif ya, mungkin berkendara bakal keganggu juga. Cuman untuk notifikasinya ini sayangnya ya, di sini cuman bisa read aja. Kayak misalkan untuk WhatsApp itu kita cuman bisa baca pesan aja, begitu juga SMS ya, nggak bisa balesnya. Jadi kayak cuman ya info aja gitu guys, nggak kayak di Apple Watch kan kita bisa bales ya, kita bisa ketik juga, kita bisa voice reply juga. Jadi di sini nggak ada, termasuk template-nya pun nggak ada, jadi benar-benar cuman lihat notifnya aja. Terus kemudian di sini ada juga beberapa notif yang bisa kita atur ya, untuk standing reminder, apakah diingetin untuk bangun, kalau kelamaan duduk ya. Terus kemudian ada incoming SMS, email, goal notif juga bisa kita aktifkan. Dan di sini juga ada watch face. Nah, ini yang watch face-nya jadi banyak ya. Kalau yang udah pre-install kan nggak terlalu banyak, tapi di sini kalian bisa banyak banget ya, download dan pilih dari store yang ada. Cukup banyak, dan diklaim sih 150 lebih ya untuk watch face yang tersedia di sini. Memang beberapa berbayar ya, tapi ada juga beberapa yang gratis ya, tinggal di filter dan pilih-pilih sendiri. Terus kemudian ada App Store. Nah, ini untuk Amazfit GTS 4 ini itu juga udah support
diinstal aplikasi ya, tetapi aplikasinya memang aplikasi yang ada di sini guys, yang ada di App Store dari Zap ini. Dan itu memang sebenarnya ya lumayan juga koleksinya, meskipun nggak sebanyak kalau kita pakai misalkan Wear OS ya, yang di Play Store aplikasinya banyak banget. Tetapi di sini udah ada beberapa lah yang bisa kalian manfaatkan. Ada fitness timer misalnya, terus ada game juga yang tersedia di sini. Ada Todoist ya buat to-do list dan yang lain-lain guys. Dan ngomong-ngomong sih sempet ya gue baca di websitenya dia bakalan bisa sinkronisasi data ya dengan Strava misalnya atau Adidas Running ya. Nanti gue bakal explore lebih jauh. Kalau ada sih bakal bagus banget karena banyak pelari ya itu pakai Strava, bersepeda juga, terus pakai Adidas Running juga banyak. Kalau bisa sync ke sini sih bagus ya datanya. Ntar bakal kita coba di review part 2-nya, karena dari yang gue baca sih dia masih bakal dirilis ya bersamaan dengan OTA update, dan di update sekarang sih kayaknya masih belum ada. Ada app list management, ini daftar aplikasinya bisa kita ubah-ubah ya, urutannya bebas diatur guys ya. Terus mau dihilangin, mungkin ada yang mau dihilangin juga nggak apa-apa, bisa aja. Jadi ini bisa kalian sesuaikan yang paling atas, yang paling sering kalian akses ya. Terus kemudian ada shortcut card, itu yang swipe kiri kanan ya. Jadi ini bisa diatur juga urutan-urutannya seperti apa. Terus ada juga app settings. Nah ini app settings ini kita masing-masing aplikasi ya yang ada di sana itu bisa kita atur, termasuk tadi yang gua bilang untuk masukin kontak. Nah itu bisa dari sini guys ya. Jadi Bluetooth call-nya diaturnya mau aktif apa enggak, buat telepon itu bisa diaktifkan di sini. Terus untuk yang lain-lain ini ya paling Find Watch dan yang lainnya, termasuk sistem update ini ada di sini ya kalau kita mau update firmware-nya. Jadi itu semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Zap-nya dan juga yang ada di smartwatch Amazfit GTS 4 ini. Dan itu yang bisa gue bagiin ya di part 1 untuk review kali ini, karena ini lebih ke full tour. Nanti di part 2-nya bakal mulai explore ya untuk fitur-fitur dengan lebih dalam. Mulai kita coba, kita testing semua fiturnya, dan bakal gua share juga di part 3-nya untuk suka duka atau kelebihan kekurangan yang gua rasain ya kalau pakai Amazfit GTS 4 ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Untuk kesimpulan yang bisa gua ambil, ini cukup menarik ya, dengan harga yang lebih murah dari Apple Watch kita bisa dapetin smartwatch yang secara desain sih nggak kalah keren ya. Terus kemudian secara fitur juga nggak kalah lengkap, bahkan Bluetooth calling udah bisa juga connect ke iPhone ya, dan banyak fitur integrasinya dengan iPhone udah bagus banget. Sayangnya untuk notifikasi itu cuma bisa baca ya, nggak bisa reply, dan juga untuk beberapa fitur lain ya itu masih belum ada, kayak misalkan integrasi atau sinkronisasi dengan Strava dan Adidas Running, kita harus menunggu OTA lagi. Dan selain itu sih udah bagus banget ya menurut gua. Untuk link pembelian bakal gua share di kolom deskripsi kalau kalian tertarik. Oke guys, sampai di situ dulu ya apa yang bisa gua share hari ini. Kita ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.